Hai para culikiawan dan umat mager, selamat datang kembali di channel Valhalla Eternal. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan mereview salah satu film yang ditunggu-tunggu kedatangannya di tahun ini, bernama Tensei Chitara Slam Dataken Movie Gure no Kizuna Hen, yang rilis 25 November tahun lalu, dan saat ini juga sudah bisa ditonton di berbagai platform seperti PlayStation dan Iki. So, buat kalian yang udah siap, dipersilahkan mencari tempat rebahan yang enak guna mendukung kenyamanan saat menyimak video ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita menuju dulu ke intro yang berikut ini. Kisah diawali dengan sebuah pertarungan di pedalaman hutan oleh sekelompok orang yang sedang diburu untuk dibungkam demi sebuah rencana rahasia. Meski sudah bertarung mati-matian, tetap saja mereka tidak bisa menandingi salah satu komandan Raja Iblis yang sangat kuat bernama Yamza. Hasil akhir dari pertarungan itu adalah kekalahan dan kematian dari pihak prajurit bayaran yang seluruhnya adalah monster ogre. Beruntungnya, sang pemimpin berhasil ditolong oleh ratu dari kerajaan raja bernama Towa dengan sebuah ritual yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Agar dapat menyelamatkan nyawanya, Towa memberi nama kepada pemimpin tersebut dengan nama Hiro dan membuatnya berevolusi. Hiro. Usai mengetahui seluruh rekannya tidak tertolong, Hiro kembali mengingat mengapa ia membelot dari orang yang membayar jasanya, bahkan sampai memburu Hiro dan rekan-rekannya. Ia berkata bahwa orang yang membayarnya berniat ingin mengusik desa Ogre yang tidak lain adalah desanya sendiri, yang sontak membuatnya berkhianat dan berniat membocorkan rencana ini kepada penduduk desa. Khawatir dengan keadaan desanya, Hiro pun nekat pergi menuju desa para Ogre agar dapat mengetahui situasi dan kondisi di sana. Namun bukannya berita baik yang ia dapatkan, ia justru melihat dengan jelas desa para ogre hancur luluh lantah tak tersisa. Usai mengetahui keadaan desanya, Hiro kembali ke kerajaan raja untuk melayani sang ratu yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan film pun dimulai. Adegan kemudian berpindah ke kerajaan indah bernama Jura Tempest, di mana kita bisa melihat beberapa pasukan yang sedang dilatih oleh Hakuro, mendengar kabar buruk bahwa salah satu rekan mereka ada yang menyerang. Pertarungan itu pun terlihat sangat dahsyat dan berimbang, meski mereka berdua sudah mengeluarkan jurus andalan mereka satu persatu. Namun setelah mengetahui bahwa ogre yang menyerangnya ingin membalaskan dendam atas kehancuran desanya yang dulu, Guild pun merelakan nyawanya, namun aksinya itu dihentikan oleh Benimaru dengan menangkis serangan ogre tersebut sepersekian detik sebelum membelah tubuh Guild. Kabar yang mengejutkannya adalah, ogre yang bernama Hiro itu ternyata abang-abangan Benimaru dan rekannya yang selamat saat masih berada di desa ogre. Usai mengakhiri kesalahpahaman tersebut, di malam harinya Rimuru langsung menjamu Hiro dan kedua pengawalnya. Hiro pun menyampaikan tujuannya datang ke Jura Tempest adalah untuk meminta pertolongan Rimuru agar negaranya bisa bekerja sama dengan kerajaan Jura Tempest agar roda perekonomian negaranya dapat berputar dan kembali stabil. Ia juga menceritakan bahwa dahulu kerajaan raja adalah kerajaan yang mengandalkan pertambangan emasnya untuk menjalankan perekonomian mereka. Namun akibat dari pertambangan itu menyebabkan aliran sungai dan danau yang ada di sana menjadi tercemar hingga tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Namun sang ratu memiliki sebuah pusaka bernama Tiara yang diberikan oleh seorang dewi, di mana benda ini dapat memulihkan apapun. Namun efek sampingnya, pengguna benda tersebut akan terkena kutukan yang tidak bisa dihilangkan. Melihat permintaan yang tulus, Rimuru pun menyetujui kerjasama antar negara mereka. Ia bahkan berniat ingin menyembuhkan Towa dari kutukan yang dideritanya. Sesampainya di sana,
Rimuru langsung disambut oleh menteri-menteri kerajaan dan langsung menganalisis tubuh Towa beserta kutukannya. Saat menganalisis kutukan yang diderita Towa, Rimuru dan Rafaela tersadar bahwa kutukan yang diderita Towa berasal dari mahkota berwarna merah yang digunakan Towa. Rafaela pun menyarankan kepada Rimuru untuk memberikan madu kepada Towa, yang ternyata madu tersebut langsung berefek baik ke tubuh Towa dan meringankan kutukan yang dideritanya. Saat akan membersihkan perairan yang tercemar, Rimuru langsung menghancurkan sebuah lingkaran sihir misterius yang selama ini mengeluarkan limbah berbahaya yang mencemari perairan tersebut. Setelah Rimuru berhasil membersihkan perairan di kerajaan raja, rupanya ada yang tidak senang dengan bantuan tersebut, di mana orang tersebut ternyata menginginkan hancurnya kerajaan raja. Dengan gagalnya rencana yang sudah ia bangun selama ini, orang yang bernama Lakiwa, yang sepertinya juga salah satu orang penting di kerajaan raja, menyusun rencana yang lebih jahat lagi, agar Towa dan kerajaannya segera runtuh dan hancur. Saat sedang bersantai ria, Rimuru dikejutkan dengan kabar kesehatan Towa yang menurun drastis karena menggunakan kekuatan tiara untuk membersihkan aliran sungai yang entah mengapa kembali tercemar. Hiro dan Benimaru yang diberitahu keadaan Towa juga semakin dibuat panik karena ada beberapa informasi yang mengatakan beberapa negara tetangga ingin menginvasi kerajaan tersebut. Saat akan pergi ke kerajaan raja, Diablo yang sudah mengetahui siapa yang membuat lingkaran sihir tersebut meminta izin kepada Rimuru untuk membujuk orang yang membuat lingkaran sihir itu guna menghilangkan sihir beserta kutukan yang sudah ia tanam di kerajaan raja. Sadar tidak memiliki harapan, Hiro yang sedang menggundah gulana terbujuk untuk mengikuti rencana Lakiwa yang mengklaim bisa menyembuhkan Towa dari kutukannya dengan sebuah ritual pemindahan jiwa. Untuk memperlancar proses ritualnya, Lakiwa menyuruh Hiro untuk menelan batu sihir berukuran bugem yang sudah pasti berisi kekuatan jahat yang ada di dalamnya. Di saat yang sama, Rimuru yang baru datang beserta pasukannya langsung mencari Towa dan Hiro yang menghilang entah kemana. Tibalah Hiro dan Towa di sebuah ruangan rahasia yang digunakan untuk menjalankan ritual pemindahan jiwa. Tapi tiba-tiba, dengan berubahnya Hiro menjadi monster yang mengerikan, Lakiwa pun membuka kedoknya dan mengatakan niatannya yang ingin membunuh Towa secara perlahan agar tubuhnya dapat digunakan sebagai wadah kebangkitan majikannya. Ketika Hiro mulai menyerang membabi buta, Rimuru berhasil menyusul dan menemukan Towa yang hampir saja terbunuh oleh Hiro. Rimuru pun kemudian mengejar Lakiwa yang berusaha kabur dari TKP. Di sisi yang sama, pasukan Rimuru yang sudah menyebar di perbatasan kerajaan raja sudah mulai berperang dengan negara tetangga yang ingin menginvasi kerajaan tersebut. Di satu sisi, Diablo mulai bergerak untuk menghentikan kutukan Towa yang ternyata diberikan oleh seorang iblis sepuh bernama Violet. Dan benar saja, rupanya yang memberikan mahkota tiara itu adalah Violet, saat dirinya dianggap sebagai seorang dewi oleh salah satu ratu yang saat itu menjabat. Violet bercerita bahwa tiara yang diberikan oleh salah satu ratu saat itu adalah kontrak turun-temurun dengan harapan kutukan yang dialami oleh salah satu ratu dapat aktif secara menyeluruh agar tubuhnya dapat dibuat sebagai wadah kebangkitan Violet, sang iblis tertua. Namun ia menekankan bahwa ia tidak mencurangi kontrak tersebut dan tetap menunggu hingga ratusan tahun lamanya. Meski sudah berkata jujur, Diablo tetap tidak percaya dan menuduh Violet telah bermain curang, dan tiba-tiba tak terima dirinya dianggap pembohong, Violet pun beradu gelut dengan Diablo habis-habisan. Meski sesama iblis primordial, Violet terlihat tidak bisa menandingi kekuatan dan stamina Diablo. Dan saat Violet sudah terdesak, Violet kemudian diberitahu oleh para pelayannya bahwa Lakiwa sudah bertindak berlebihan dengan memaksa Towa untuk menggunakan mahkota tiara sehingga kutukan yang dipancarkan tiara cepat menyebar. Usai mengetahui berita dari pelayannya, Violet pun sepakat untuk memutuskan kontraknya dan tidak lagi mengusik Towa dan kerajaannya. Kembali ke kerajaan raja, kini Rimuru yang berduel dengan Lakiwa di atas langit memenangkan pertarungannya dan hendak mengeksekusi Lakiwa. Namun ketika Lakiwa sedang mengancam Rimuru yang akan membunuhnya,
secara tiba-tiba. 無能はいらないから自分のしでかしたことの責任は取ってよね。 Usai dibuang oleh Violet, Lakiwa yang sudah sableng berencana menjalankan rencana gilanya dengan meledakkan dirinya sendiri yang efek ledakannya akan menghanguskan kerajaan raja tanpa sisa. Namun dengan kekuatan yang sudah ultimat, Rimuru dengan mudah menghisap seluruh ledakan tanpa sedikit pun kesulitan. Scene kemudian berganti menuju Benimaru yang masih melawan Hiro yang kehilangan kesadarannya. Meski mengamuk tak terkendali, saat akan membelah Towa secara tidak sengaja, Hiro secara mengejutkan menghentikan serangannya dan mengeluarkan batu sihir yang berada di dalam tubuhnya. Efek dari pengeluaran batu sihir itu membuat Hiro tewas di tempat, tapi kemudian raganya kembali hidup setelah Towa menggunakan tiara untuk terakhir kalinya. Merasa bersalah atas kematian Towa, Violet kemudian mengembalikan Towa yang menghilang dari dunia dengan kekuatan yang ia miliki. Semua pun kembali damai dan tentram seperti semula. Namun ketika Rimuru kembali ke negaranya, dirinya dibuat pusing dengan kelakuan Veldora dan Milim yang secara sengaja menghancurkan beberapa daerah di Jura Tempest usai adu gelut 1 lawan 1. Dan film pun tamat. Itulah tadi review alur film Tensei Citra Slam Dataken Movie Guren no Kizuna Hen yang baru-baru ini sudah rilis di berbagai platform seperti Bestation, Iki, Genflix, dan masih banyak lagi. Buat skornya menurut gua 8/10, filmnya bagus banget secara grafik dan cerita. Tapi sayangnya, koreksi kalau gue salah, menurut info yang beredar, film ini bukan termaksud canon atau bagian dari intisari cerita Tensura yang series. Sekali lagi koreksi kalau gue salah. Dan spoiler kecil-kecilan aja, bahwa film ini juga merupakan debut pertama kemunculan Violet, yang nanti juga menjadi bagian dari pasukan Rimuru bernama Ultima. Pesan yang bisa gue sampaikan setelah menonton film ini adalah, jangan mudah terhasut dengan jalan pintas, sekalipun sedang tertekan. Karena boleh jadi jalan tersebutlah yang akan menjadi jurang dalam untuk diri kita sendiri. Terakhir gue pamit, sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Have a nice day.